Kesalahan utama gue ketika memanage project untuk pertama kalinya adalah langsung praktek dan nggak mencoba untuk paham teorinya. Padahal kalau aja gue lebih paham konsep-konsep dasarnya, mungkin gue tidak melakukan kesalahan-kesalahan sepele. Di video ini, gue akan share 10 buku yang gue wish gue baca lebih awal di karir gue sebagai seorang project manager. Dengan membaca buku ini, gue berharap lo bisa menjadi project manager yang lebih kece. Yuk, kita lihat satu-satu. Rekomendasi buku ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah buku yang ngebantu buat planning. Part yang kedua adalah tentang eksekusi. Part yang ketiga untuk komunikasi. Dan part yang keempat adalah buat overall. Yuk kita mulai dengan yang pertama, yaitu planning. Di rekomendasi pertama gue ada buku yang berjudul Measure What Matters by John Doerr. Hopefully bener ya cara nyebutnya. Nah, apa sih takeaway yang gue dapat dari buku tersebut? Di buku tersebut gue belajar tentang sebuah prinsip goal setting yang namanya OKR atau Objective dan Key Result. Di mana kita itu mendeskripsikan apa sih tujuan dari sebuah project dan juga gimana cara kita mengukurnya dengan memiliki beberapa metrik yang sangat mudah untuk dijabarkan sehingga kita tahu apakah project kita itu berhasil atau enggak. OKR ini enggak cuma diterapkan di level project, tapi juga bisa diterapkan di level perusahaan. Jadi kalau lo mau belajar tentang OKR, silahkan cek buku ini. Buku yang kedua adalah Problem Solving 101 by Ken Watanabe. Buku ini ngajarin tentang gimana caranya kita ini memecahkan masalah secara terstruktur. Karena essentially, kita sebagai project manager adalah problem solver. Ada sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan dengan melakukan sebuah project. Sayangnya, seringkali kita ini tidak benar-benar paham sebenarnya apa sih yang ingin kita selesaikan. Misalnya, di dalam konteks, di sini kita ini sedang memanage sebuah project karena ada sebuah produk yang tidak banyak dipakai oleh customer. Mungkin kita gampang untuk langsung loncat, ya udah marketing aja. Padahal kalau kita tilik satu persatu sumber penyebabnya, bisa jadi sebenarnya customer kita itu udah tahu, tapi mereka itu nggak pakai. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya kalau seperti itu? Dan dengan kita menganalisis dengan lebih dalam, project kita itu akan menjadi lebih efektif sehingga lebih on target dalam menyelesaikan masalahnya. Pendekatan ini juga bisa kita pakai ketika nanti kita menghadapi kendala di dalam project dan kita perlu menyelesaikan permasalahan tersebut. Buku yang ketiga adalah Leading Change by John Kotter. Buku ini cocok banget buat lo yang bertugas untuk membuat perubahan, baik itu di dalam skala tim maupun di skala organisasi. Dulu gue mikir kalau kita pengen membuat perubahan, caranya adalah ya udah kita suruh aja atasan kita untuk bikin announcement di town hall dan semua orang bakal nurut. Nah, ternyata bukan itu caranya untuk membuat perubahan. Dari buku Leading Change by John Kotter, gue belajar tentang 8 step untuk membuat perubahan yang digrup terhadap 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Creating the Climate for Change, di mana kita ini membuat sense of urgency, membuat koalisi dengan orang-orang yang membantu menyukseskan proyek kita, dan membuat visi untuk perubahan. Di bagian selanjutnya, kita ini melakukan pendekatan terhadap member-member lain di organisasi dan memastikan mereka itu mampu untuk menjalankan perubahan. Caranya dengan mengkomunikasikan visi, kita meng-empower atau membuat mereka itu bisa untuk melakukan perubahan dan sering-sering share progress atau quick win yang menunjukkan bahwa kita ini membuat progress. Dan yang terakhir adalah implementing dan sustaining for change, yaitu adalah kita memastikan bahwa perubahan yang sudah kita buat akan berjalan secara terus-menerus. Itu dia 3 buku yang bisa dipelajari buat mempertajam proses planning. Berikutnya adalah execution. Langsung nih, buku pertama di fase execution adalah Scrum. Karena di dalam Scrum ini kita belajar tentang gimana kita melakukan eksekusi dengan pendekatan project management yang sifatnya agile. Gue bisa bahas agile menjadi satu video sendiri, tapi intinya adalah dengan adanya Scrum, kita ini fokus untuk melakukan planning dalam jangka pendek, sehingga kita itu dapat fokus dalam mengerjakan halnya dan mendapatkan feedback dari perencanaan jangka pendek tersebut yang akan menjadikan masukan untuk perencanaan dari fase selanjutnya dari sebuah project. Ini menghemat waktu planning, mempertajam evaluasi yang kita dapatkan, sehingga kita dapat mengeksekusi dengan lebih cepat. Lagi banyak banget loh perusahaan yang pengen menjadi lebih agile, salah satunya dengan menerapkan Scrum.
Maka cocok banget buat lo pelajari sebenarnya Scrum itu apa. Buku yang kelima adalah For Discipline of Execution. Buku ini menjelaskan tentang apa aja sih yang perlu kita lakukan supaya proses eksekusi ini berjalan dengan lancar. Ada 4 hal yang gue pelajari dari buku ini. Pertama adalah kita perlu untuk fokus terhadap wildly important goals, yaitu goal-goal apa aja yang memang pengen dicapai. Yang kedua, act on lead measure. Apa itu lead measure? Lead measure itu adalah indikator-indikator yang membantu kita untuk menghindari permasalahan sebelum masalah itu terjadi. Misalnya, kalau kita itu hanya mengukur revenue itu disebutnya adalah lag measure. Dimana kalau kita cuma berpaku terhadap revenue aja, kita nggak tahu nih kira-kira apakah project kita ini akan langsung bisa leading terhadap revenue tersebut. Tapi selain mengukur revenue, kalau kita juga mengukur misalnya berapa banyak sih follower sosial media kita bulan ini, berapa banyak yang akhirnya subscribe ke email list, berapa banyak orang yang akhirnya membeli, dari situ kita jadinya bisa melihat kira-kira apa nih indikasi-indikasinya target kita ini tidak akan tercapai. Step yang ketiga adalah using a compelling scoreboard, di mana kita itu memvisualisasikan progres dari project kita ini secara berkala, sehingga kita bisa lebih paham kapan nih kita ini perlu melakukan tindakan yang berbeda. Dan yang terakhir, creating a cadence of accountability, memastikan adanya progress update yang dilakukan secara berkala sehingga kita dapat memantau keberlangsungan dari project. Buku yang keenam adalah Five Dysfunction of a Team by Patrick Lencioni. Buku ini ngebantu banget buat kita paham kira-kira kalau project kita nggak jalan dan itu terjadi karena faktor manusia, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, jadi yang pertama adalah bisa jadi ketika orang-orang itu tidak berfokus terhadap hasilnya. Atau orang-orang memilih untuk tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan. Bisa jadi juga orang-orang ini tidak memiliki komitmen untuk memastikan proyeknya berjalan lancar. Bisa jadi orang-orang ini takut untuk berkonflik dan mengutarakan pendapat mereka, atau bahkan adanya ketiadaan rasa percaya di dalam organisasi. Ini ngebantu kita banget untuk kurang lebih paham gimana cara kita melakukan problem solving yang tepat. So far dari 6 buku ini, mana ya yang perlu buat gue kulik lebih jauh buat jadi video selanjutnya? Tulis aja di komen sehingga bisa jadi pertimbangan buat gue dan tim. Di bagian yang ketiga adalah komunikasi. Buku pertama yang gue rekomen di sini adalah Radical Candor by Kim Scott. Buku ini mengajarkan gue mindset tentang gimana kita ini perlu untuk terbuka di dalam sebuah project dan juga men-challenge ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi ketika kita men-challenge, pastikan kita ini men-challenge dengan perasaan yang baik dan kita ini memang karena peduli sama orang yang kita challenge. Misalnya, ketika kita ini sedang menjalankan sebuah project dan tiba-tiba ada tim member kita yang tidak mendeliver sesuai dengan ekspektasi. Kita bisa memilih untuk diem aja, marah-marahin dia, pura-pura nggak tahu, atau kita ngajak dia itu ngobrol 4 mata, mengutarakan concern kita bahwa project kita ini tidak berjalan dengan lancar, sambil kita ini meminta kira-kira solusi ke depannya nih akan jadi seperti apa. Karena sebagai project manager, kita seringkali menjadi orang yang perlu untuk menyampaikan berita buruk. Dan buku ini melatih kita untuk terbiasa melakukan hal tersebut. Buku nomor 8 adalah The Pyramid Principle by Barbara Minto. Buku ini mengajarkan gimana kita bisa berkomunikasi secara terstruktur karena kita sering kali diminta untuk melakukan presentasi dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu paham dengan domain kita. Maka dari itu dibiasain ketika kita menyampaikan presentasi, kita menyampaikan dengan format yang seperti ini. Ini mungkin sangat berkaitan dengan problem solving 101 yang tadi kita sudah pelajari karena essentially kita diajak buat berpikir secara terstruktur. Bayangkan dengan contoh yang udah gue share di sini, ketika kita perlu menyampaikan bahwa perusahaan itu perlu untuk memotong cost sebesar $5 juta dengan melakukan 3 operational improvement. Yang pertama adalah untuk mengoutsource non-core function untuk saving $3 juta, mensimplify core function untuk saving $1 juta, dan melakukan review terhadap biaya supplier sebesar $1 juta. Maka dari itu, itulah kurang lebih ruang lingkup dari project kita. Dengan kita terbiasa berkomunikasi dengan Pyramid Principle, kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan banyak orang. Buku yang ke-9 adalah Influence by Robert Cialdini. Di buku ini kita belajar tentang gimana caranya kita mempengaruhi orang lain. Ini penting banget karena sebagai project manager, seringkali kita tidak punya direct report, dan kita ini perlu untuk meyakinkan orang lain yang mungkin nggak reporting langsung ke kita.
Maka dari itu kita perlu paham kira-kira apa aja sih teknik persuasi yang bisa kita coba. Ada 6 hal yang dipromot oleh Cialdini di buku ini. Yang pertama adalah scarcity atau kelangkaan. Yang kedua adalah reciprocation, di mana kita ini sering kali berbuat baik sehingga nanti ketika kita membutuhkan sesuatu, stakeholder itu lebih likely untuk menolong kita. Liking, di mana kita itu terus-menerus memberikan energi yang positif sehingga orang lebih likely untuk dekat-dekat dengan kita. Authority, di mana kita meminjam otoritas dari orang-orang yang memang lebih berpengalaman dari kita. Misalnya kita drafting email, tapi emailnya dikirim oleh atasan kita, sehingga lebih banyak orang yang akan membuka email tersebut. Komitmen dan konsistensi, yaitu ketika kita ini mempelajari betul-betul apa sih komitmen yang sudah dibentuk oleh leader kita, dan kita menggunakan itu sebagai cara untuk menghold mereka accountable terhadap janji yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah social proof, di mana kita itu mencari benchmark baik di dalam maupun di luar organisasi sebagai tanda untuk membuktikan bahwa proposal kita ini bukan hal yang aneh-aneh. Ini dia Influence by Robert Cialdini. Di bagian yang terakhir ada overall, yang menurut gue adalah kalau lo emang cuma bisa baca satu buku, sebaiknya lo baca buku ini. Dan buku itu adalah Project Management Body of Knowledge yang dikeluarkan oleh Project Management Institute. Di buku ini kita benar-benar belajar dari awal sampai akhir tentang caranya kita ini memanage project. Karena dia menjelaskan tentang project management process group, mulai dari memulai project, merencanakan project, mengeksekusi project, monitoring dan controlling, sampai kita itu menutup projectnya. Dan kita ini melihatnya dari banyak banget knowledge area, mulai dari project integration management, scope management, schedule management, cost management, sampai akhirnya stakeholder management. Buku ini kurang lebih 600-700 halaman, sehingga take your time buat mempelajari bukunya. Tapi jujur setelah baca buku ini, gue jadi benar-benar bisa paham peran project manager dan ekspektasinya secara lebih utuh. Itu dia 10 buku yang bisa lo baca untuk mempertajam skill project management. Dari 10 buku itu, kira-kira mana ya yang lo penasaran sehingga bisa gue kulik lebih dalam? Tolong tulis di komen, karena itu bisa jadi pertimbangan buat konten gue selanjutnya. Kalau lo pengen mempertajam skill project management, mungkin lo bisa tonton video ini, di mana gue mengupas tentang 6 kesalahan yang gue lakukan di awal karir sebagai seorang project manager, atau video ini di mana gue ngebahas CAPM, atau sertifikasi buat project manager pemula. Siapa tahu itu lebih efektif buat lo. See you next time.